Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahul Fatihah. Malahan kathiran minal anbiya wal mursalin khususan nabiyuna Idhina bina Ilyas nabiyuna Sulaiman wa jami'i sahabati Rasulillah khususan sahabatil badar wa sahabatil ukhud wa amati Nabi Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa khulafai wa Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhum ajma'in wa ummahatil mu'minin sadati Khadijatul Kubra wa sadati Aisyah sadati Fatimah wa sababaini fil jannah Sayyidina Hasan wal Husain wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidina fid din khususan Imam Abu Hanifah, Imam Malik wa Imam Syafi'i, Imam Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in wa jamil awliya aina makanu min masyarikil ardi wa magharibiha bariha wa bariha husan syaquddi rabbani as-samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirahul aziz wa syiri as-saqati wa Syekh Ma'ruf Al-Karahi wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Syekh Faqih Muqaddam Al-Hadramauti wa Syekh Abi Hasan As-Sadili wa Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa jamil awliya itis'a fil jawi sunan wali songo wa man ajazana min ulama'ina wa masyayikhina ila muntaha khususan muassisi jami'ati nahdlatul ulama Simbahke Khalil Bangkalan, Simbahke Hasyim Asy'ari, Simbahke Wahab Hasbullah, Simbahke Bisri Samsuri, Simbahke Fakih Mas Kumamban, Simbahke Maksum Lasem wa muassisi Ma'adil Abaya, Simbahke Tul Karim, Simbahke Marzuki, Simbahke Mahus Ali, Simbahke Jauhari Fadl, Simbahke Idris Marzuki, Simbahke Maksum Jauhari, Simbahke Imam Yahya, Simbahke Aziz Mansur, Simbahke Tuha, Simbahke Bahru Wajati, Simbahke Siddiq, Simbahke Zarkasi, Simbahke Asma, Simbahke Salim Nur, Simbahke Jindi Ahmad, Simbahke Allah, Simbahke Sultan Agung Wajati, Simbahke Nawas, Simbahke Tulah Siddiq, Simbahke Junaid, Simbahke Khobir, Simbahke Salim, Raden Zahid Mantingan, Simbahke Raden Surya Putra, Simbahke Nuriman, Simbahke Santi Simbahke Raden Surya Putra, Simbahke Sunan Tegal Arum, Simbahke Sultan Agung Wajati. Inna Allah yu'li darajatan bil jannah Allah alaina barakati makamati ma'asya'in fit darain lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
wa ila hadati arwahi jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan jati simbaki telah watu sungal simbaki khudai wa ahli simbaki nawawi wa ahli simbaki Abdurrahman khudai wa ahli simbaki Muhammad wa ahli simbaki Kiai Wasim Al-Fatih Kiai Syahya Kiai Abdullah wa jamil ulama wa nahusu khususan Abi Syahina Zamruddin. Inna Allah yu'li darajatan fil jannah adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwari ma'aswari ulumihim bitarin syai'un lillah lahu wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabi'a asara utawi paketi kang nomor 17 iku ayu tahira yen to bersihaken sapa alim. Iku ayu tahira yen to bersihaken sapa alim batinahu ing batine ngalim. Summa zahirahu mongko nuli awake alim utawa zahire alim. Bersiake minal ahlaki sangking biro-biro ahlak awati atikan Allah utawa kang asal ya kena. Wa yu'ammiru lan yen to nglameake sapa utawa ngurip-urip utawa nglameake sapa alim hu ing batin bil akhlaqi kelan pira-pira paketi al mardiyati kang den ridani dening Allah Subhanahu wa taala. La faminal akhlaqi mongko iku setengah saking pira-pira paketi utawa akhlak awadilati kang asal al-ghillu utawi unek-unek Allah wal hasudu lan dengki wal baghyu lan lacut wal ghadabu lan bendu li ghairillahi kana liyane Allah taala hade maulu sapa Allah. Wal ghasulan bujuk wal kibulan gemedhe wariya ulan pamer wal ujbulan gumuni awake dhewe utawa membanggakan diri wasum atulan pengen den wong wal buhlulan medit wal buhlulan medit wal bataulan angkuh utawa sombong wal bataulan angkuh watoma ulang ngarep-arep tomak paweh-weh liyan paweh liyan wal khuyala ulan gumedhe watanafusulan jojoran
jojoran fit dunya ing dalem dunya wal mubahatulan unggul-unggulan fit dunya wal mudahanatulan ngelulu ngerti ya? Pembiaran ngelulu mudahana wa tazayyunulan gawe pepaes linnasi kono alai menungso wa hubbul madhi lan demen den puji bima kelawan perkara lam yaf'al kang ora agawe sapa alim ing ma wal amalan etok buta an uyubin nafsi saking pira-pira cacate awake dhewe wal istighalu lan ketungkul nganha saking nganha andoh saking uyubin nafsi bi uyubil khalqi ketungkul bi uyubil khalqi kelawan pira-pira cacate makhluk wal hamiyatulan hamiyah napa nggih sakarepe dhewe brangasan wal hamiyatulan brangasan wal aswabiyatulan fanatik li ghairillahi maring liyane Allah taala halimahlu sapa Allah wal ghibatulan ngasani wan namimatulan adu-adu wal buhtanulan gawe-gawe goroh wal kadzibulan goroh ngapusi wal fusulan ngomong Allah fil qauli ing dalem ucapan wahtika nasilan ngino menungso fal hadar mongko netepono sira ing wedi al hadar tegese netepono sira ing wedi asale fa iyyakal hadar ngeten nggih wa iyyaka mongko wedi sira al hadar ing wedi wedi min hadhi sifati sangking ikilah pira-pira sifat al habisati kang jember wal ahlaki lan pira-pira paketi al-radilati kang asor to ahlak al-radilati kang asor fa innaha kono temen setune as-sifatul khabitha fa innaha kono temen setune sifatul habisah iku babu kulli syarrin lawange saben-saben keoloan bal hiya bali utawi sifatul habisah iku as-syarru keoloan kulluhu yas kabehane syarr waqad buliyalan
Terkadang den coba sapa ba'du ashabun nufusi, sebagiane pira-pira wong kang duweni ati al khabisati kang ala, min fuqahaiz zamani, nyatane saking pira-pira ahli fikih zaman saiki, wa ulama ihilan pira-pira wong ngalime zaman, den coba bikasirin kelawan akeh, min hadhi sifati nyatane saking ikilah pira-pira sifat, sifatul khabithah, ilaman kejaba wong asama kang ngreksahu ing man sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Wa adawiyatu hadil amrati utawi obate ikilah pira-pira penyakit ati maksudnya iku mustaufatun kang den jabarake utawa den tuhoni, iku mustaufatun kang den jabarake utawa den tuhoni fi kutubi raqa iki ing dalem pira-pira kitab kang nerangake aluse watek, ing dalem pira-pira kitab kang nerangake aluse watek. Faman mongko te sapane wong iku arada ngarepaken sapa man, ngarepaken tadhira nafsihi ing bersihake atine man utawa awake man minha saking sifatul khabithah, fa alaihi mongko iku tetep ing atase man bitil kal kutubi kelawan mengkono-mengkono kitab. Wa min anfa'iha lan iku saking luweh manfaate kutub kitab ning, wa altafiha lan luweh lembut-lembute kutub kitabu bidayatil hidayah utawi kitab kang aran bidayatul hidayah lil Imamil Ghazali kang tetep kedue Imam Ghazali rahimah muga-muga melasihu ing Imam Ghazali sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Setelah kemarin kita membahas tentang akhlak yang ke-16, 15, 16 itu soal bagaimana seorang alim atau orang yang diamanai ilmu oleh Allah, paling apa kiai, asatid, guru, harus menghiasi perilaku batiniah dohiriyahnya dengan makarimul akhlak. Lah di sini kita diajak oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari untuk
mengkaji akhlak yang ke-17, di mana dalam akhlak yang ke-17 ini beliau mendawuhkan ayyutahhiru batinahu tsumma dhahirahu minal akhlaqi awdiyah. Jadi seorang ahli ilmu atau seorang alim itu harus membersihkan batinnya dan dohirnya dari perilaku yang jelek, perilaku yang rendah. Wa yu'ammiruhu bil akhlaqil mardiyah, dan diminta untuk menghidupkan dalam suasana batinnya itu dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu tidak akan bisa kemudian mengetahui mana baik mana buruk batine wong nek gak ngaji. Nggih. Nek ngaji njuk ngerti akhlak sing mardiyah, akhlak sing mahmudah nang batine ae ngono kae wingi kae. Nek sing ngono apa ya sebagaimana, yang jelek apa ya seperti yang akan kita kaji di kesempatan kali ini. Selanjutnya Adatus Syekh Simbagi Hasyim Asy'ari menjelaskan kepada kita faminal akhlaqil awadilah al-ghillu wal hasudu wal baghyu wal ghadabu li ghairillahi ta'ala. Termasuk kategori akhlak-akhlak yang jelek yang harus dijauhi oleh seorang kiai, asatid, para ustadz, para guru, para dai, itu adalah ghillu. Apa? Unek-unek kolo. Apa unek-unek kolo? Menduga yang jelek. Mengharapkan kejelekan pada orang gawe Allah. Hasud, dengki, tidak suka dengan kenikmatan Allah yang diberikan pada orang lain, itu namanya hasud. Ana kancane duwe prestasi malah atine rekoso misale gak malu tambah syukur dene aku duwe kanca luweh prestasi. Atau kalau kemudian dinisbat para kiai, para ulama, para asatid, ketika ada sosok figur kiai yang lebih diterima misalkan di masyarakat dibanding dirinya, gak seneng misalnya, kudune aku tuh kae misalnya kayak sapa misalnya gitu lah, itu jenis hasud, ndak boleh. Ya angku seperti tidak boleh. Wal baghyu, lacut.
nggih mboten angsal. Wal ghadhabu li ghairillah, marah karena bukan karena Allah itu tidak boleh. Nah, marah karena Allah mboten napa-napa. Nah ini sampean bisa harus mengkaji endi to sing dinumke ghadab lillah, hub lillah. Nggih. Misalnya itu kayak apa? Itu bisa nanti kita kaji di dalam beberapa kitab yang lebih detail penjelasannya, seperti dalam kitabnya Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, dalam kitab Bidayatul Hidayah ini nanti dibahas, atau kadang kita sering temukan di dalam kitab-kitab akhlak. Ada kitab kecil bagus itu seperti Akhlak Mutasyiril Kholaq. Sampeyan harus belajar niku. Ada tahliyah, kitab tahliyah. Wal ghasulan bujuk, menipu. Dadi kiai dadi senane nipu. Jomene kiai santuy lho seneng nipu gak oleh. Pomneh kiai. Utawa guru kok seneng nipu, kok seneng mboten angsal. Wal kibru wal ya wal ujubu wasum'ah, termasuk akhlak yang jelek itu adalah takabur, gumedhe. Karena sifat takabur itu amat sangat merugikan bagi orang yang memiliki sifat itu. Kalau kita lihat bagaimana kemudian kenikmatan besar begitu saja hilang dari makhluk, itu ya akibat takabur, gumedhe. Iblis nu yen teng swarga kan, tapi kono gumedhene iblis diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Napa iblis aba wastak baro, menolak dengan sifat napa takabur, dan dengan sifat takabur. Lutus pundi Gusti, lutus pundi kula kan sujud teng Nabi Adam. Loh, bagaimana ini? Saya kok disuruh sujud ke Nabi Adam? Kata iblis, protes teng ngersane Gusti Allah. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Engkau buat saya itu engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Lu mosok kula kon nyembah kan sujud kan, kula kon sujud itu. Ya udah, maka kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga itu kemudian tidak didapatkan oleh makhluknya Allah yang namanya iblis. Dia harus keluar dari surga. Dan
sebelum turun dari surga atau keluar dari surga, iblis punya syarat minta kan Allah, dan syarat itu ya dinufutkan kali atau di, diberi dikasih oleh Allah, sehingga iblis atau syaitan itu jelas-jelas menjadi aduwwul lakum, kan ya, menjadi musuh bagi kalian semua atau musuh kita semua. Nah, makanya takabur ini beneran salah. Karena apa? Sifat takabur itu hanya khusus kepada milik dimiliki oleh Allah saja. Sebagaimana dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalau kita belajar kan ada sebuah syair, al-kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabanha wattaqi. Sifat takabur itu hanya khusus milik Allah, maka jauhilah dan takutlah kamu dengan sifat takabur. Sing angsal takabur ini Gusti Allah, menungso Allah. Paham tak? Lah itu. Wal ujbu, ujub gumuni awake dhewe. Apa ya, berbangga diri itu enggak boleh. Sopo to? Aku kok. Misale ndak boleh ngono kuwi nggih. Coba nek aku piye meneh. Lah misale ndak boleh. Ujub. Lah kena. Menjadi tokoh masyarakat, kemudian bicara di depan masyarakat. Yo, kabeh mau semua ini kan karena memang ada saya. Coba kalau nggak ada saya, ini namanya ujub, nggak boleh. Seperti itu betul salah. Wasum'ah, dan ingin didengar, pengen diungu karo wong. Ketika beramal itu keinginannya agar dia dapat didengar oleh orang lain. Sedekah misalnya, langsung ngomong-ngomong nang. Ngerti lah, tiap Jumat tuh kayak wong samene. Nang kono do mengkene. Bangun do mengkene ketemu karo kono. Kowe wingi oleh duitku apa ya? Itu jenenge bangun ngono. Lho, wingi ora teko to kowe? Aku padahal andum-andum lho ora teko. Bisa. Itu namanya amal yang untuk semua enggak boleh. Enggak boleh. Sum'ah, sifat sum'ah. Punya tabiat sum'ah. Ini termasuk sifat yang radilah, yang rendah dan jelek, tidak boleh dimiliki oleh seorang alim. Wal buhlu, apa? Medit. Kalau bahasanya kikir, tidak boleh medit. Wal batau, angkuh, itu juga tidak boleh. Medit itu ya gak boleh kan, angkuh, batal, tidak boleh. Wat toma'u, sifat tomak itu juga jelek. Hati ini semuanya tomak. Aku nek biasanya baru didhawuhi engko ora oleh duit. Misale, ora kena. Tidak boleh itu. Ya. Biasa. Nek gak ngono ya biasane ngomong. Wah, kan dheweke kiai, to kiyaine misale sing tomakine. Wah, iki undangan ngaji. Nanti ya. Aduh iki.
engko amplope mesti kandel. Misalnya kan, ayo repot. Itu jenenge tomat. Ndak boleh. Lah tomat itu ana sing dipelihara, ana sing ora kan. Tomat dipelihara ya kaya contohnya ya nyebarke ilmu ning pengen oleh gaji ya to insyaallah to mlebu tomat. Hati-hati ya, diniati sing sae lah nggih. Aja sampai terjebak dengan wong-wong wis duwe pemikiran, wah aku tak sing ngaji sing pinter, kuliahku tak lulusne, kok nek wis lulus aku lah yo iso dadi guru atau dari PNS. Nek wis dadi guru PNS kan aku wis santai, wis mesti jaminan hidup itu wis ditanggung. Ayo piye masuk wae, masuk gak? Hah? Masuk wae. Masuk ya. Jadi niate sing apik, nggih. Masih aku sesuk oleh duwe predikat sarjana, doktor, bahkan mungkin profesor, ya tetap diniati sing apik, nggih. Wal khuyala ulan gumedhe ya oleh. Gumedhe. Samping itu watanafusu fid dunya wal mubahatu wal mudahanatu wa tazayyunu linnas. Tanafus fid dunya, berlebih-lebihan di dalam persoalan dunia itu kanggone wong alim ya elek, enggak oleh itu sifat elek. Nggih. Wis saonone wae. Jor-joran omah nek ora tingkat 3 ora gelem, mobil nek ora 4 ora gelem. Ya bahaya. Banyak wong sakniki sing dolan. Jadi hidup itu sebenarnya kan sederhana. Cukuplah orang itu dengan apa yang telah diberikan Allah pada porsi masing-masing orang. Yang menjadikan tidak cukup itu karena dia mencari keinginan sesuai di dirinya, kebutuhan. Iku sing ndadekke ora cukup. Paham betul? Wal mubaha lomba-lomba unggul-unggulan nanggon masalah dunia. Wal mudahanah ngelulu terkait persoalan dunia yang dilulu. Hasilnya apa? Diikuti terus, tidak boleh. Wa tazayyunu linnas, sukanya itu berhias tapi untuk manusia, agar dipandang oleh manusia. Kayak apa ben didelok wong tempat saya. Selanjutnya wahubbul madhi bima lam yaf'al, suka dipuji dengan perkara yang dia tidak melakukannya. Ya seneng dipuji ngono ya. Dek lan lakoni dipuji nggon masalah perkara yang dia tidak lakukan. Dipuji pada persoalan yang dia tidak pernah melakukannya, ya seneng. Misalnya contoh misalnya anak kiai atau guru belum tahu nglakoni. Ya karena dia itu mungkin karena sudah masyhur kesohor, akhirnya semuanya itu dianggap dia sudah lakukan. Akhirnya muncul pujian dari masyarakat atau tambah seneng. Wah, itu tidak boleh yang seperti itu.
itu masuk kategori sifat yang radiah atau radilah. Lah ini yang sering terlaku. Wal ama an uyubin nafsi wal istighalu anha bi uyubil khalqi. Pura-pura buta dengan cacat dirinya atau aib dirinya dan disibukkan dengan jauh meneliti kesalahan atau cacat dirinya disebabkan dengan melihat cacat orang lain atau makhluk. Senane nyawang keoloanane wong ning olone dhewe ora tau disadar, ya ora tau dideleng, ora tau didelok. Maka sempat kemudian disinggung dalam syair itu ya, dengan Gus Dur ya. Seneng ngafilke marang liyane kafir dhewe katiganteke gitu. Soale ngafilke wong-wong dikafirke wong do dibid'ah-bid'ahke, wong di dolalah iki. Banyak orang yang kemudian ia gunjingkan, ia sematkan hal yang tidak pantas untuk orang lain padahal dirinya melakukan hal tersebut. Cetot-cetot, semisal contoh sosok ketua PBNU ini ya alim alamah, jebolan pondok pesantren, dia juga profesor, kuliah di Ummul Qura, gitu. Disertasinya juga luar biasa. Domongke liberal, domongke Syiah. Ya lah. Padahal sing ngomong kadang luwe liberal, luwe Syiah. Nggih bener. Misalnya tadi. Kadang gitu. Tapi untung kita ini untung gadai para masayih, para pemimpin yang betul-betul arif dan bijaksana dalam mensikapi suatu hal yang ada. Ya kemarin itu memang sifat seorang alim itu harus berani tahammulul adza, menanggung apa? Sakit. Disakiti wong, disakiti masyarakat ya ditanggung. Artinya apa? Sabar. Prinsipnya ini, ketika orang menilai Anda niku menyimpang atau apa, ya gak apa-apa. Kowe sing sabar. Kok sampai ngrasani gitu? Ya malah alhamdulillah dosamu kurang. Gitu, dia sing sabar rasa dibales. Alhamdulillah kene dosaku ilang. Ngenten niku. Oh nek ngono kuwi penak kowe. Tenang. Jadi prinsipnya di hati kita itu harus tersematkan bahwa yang penting penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, bukan kok sesama makhluk ini nilai piye rasa. Karena kalau memegang prinsip kebenaran itu wis kudu berani seperti itu. Walhamiyatu
lan bangasan itu juga hamiyah, sifat hamiyah itu ugal-ugalan ya ngawur saya dhewe terangsal. Wal asabiyatu li ghairillahi ta'ala, fanatik pada selain Allah itu tidak boleh, apalagi fanatik buta, tidak boleh. Fanatik aku misalnya panutan itu kayak nak wah misalnya fanatik tidak boleh. Termasuk dalam berpikir ini ya kena fanatik banget. Kalau dalam persoalan ijtihadiyah yang sifatnya ijtihad, persoalan fikih, ya rasa fanatik. Karena apa? Ra'i shawab yahtamilul khata' wa juga khata' yahtamilus shawab. Mana? Misalnya itu. Prinsipnya apa? Kadang pendapat saya ini benar tapi memungkinkan untuk salah. Begitu juga pendapat Anda salah tapi berkemungkinan benar. Jadi ojo fanatik. Wah, pokok mana orang, wah ini wong Jawa sing repot. Pokok mana orang ngene iki wah, ini bahaya itu. Pokok men. Fanatik pada nasab intisab. Wong Jawa fanatik kalau napa? Kalau keturunane. Wah. Pokok men nek sing kudu dadi presiden Indonesia ya wong Jawa. Wong Jawa. Ayo lucu yo. Jenenge Asobian. Nggih. Apa? Lah sebagaimana yang saya ungkapkan pada kesempatan yang dulu-dulu misalkan, benar ahli sunnah wal jamaah itu kita diajari oleh guru-guru kita untuk menghormati para habaib, gitu, dzurriyyatullah rasul. Tapi kita tidak boleh misalkan fanatik dengan misalkan Habib itu jelas benar, tidak boleh. Berkemungkinan para dzurriyyah Rasul itu juga salah dalam perilaku, dalam berpikir, ya, dalam menentukan hukum, misalnya bisa salah. Artinya kalau kemudian taat kepada Habib, itu harus kudu ndelok Habibe piye. Ngene nggih. Ora cuma Habib keturunan Rasul salah kowe mau taat. Ora kena ya. Ya salah. Habib senengane nggawe pentungan, Habib tak ikuti ya ndak boleh. Tinggal sampai kembalikan lagi jatnya beliau, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku mengajarkan untuk persoalan dakwahnya itu ya rahmatan lil menyebar kasih sayang. Ora kena nganggo kekerasan, anarkis, ndak boleh. Nggih,
Misalnya seperti itu. Contohnya nggak di antara ini. Jadi asobiah ini ya bahaya kalau di fanatik itu, kalau kemudian dibiarkan ya bahaya. Wal ghibatu wan namimatu wal buhtan wal kidbu. Ghibah, bergunjing, menggunjingkan orang lain. Ora kena dia kok gunjing. Wan namimah, adu-adu. Apa ya? Provokasi ya, enggak provokasi wal buhtan. Buhtan itu gawe goroh, buat berita hoak. Itu tidak boleh seorang kiai alim gawe berita hoak. Santri-santri itu juga tidak boleh. Itu termasuk sifat yang jelek. Bohong itu juga tidak boleh. Wal faksu fil qaul, jelek di dalam perkataan, ngomong elek itu ngomong apa ndak mesti ana kebun binatang metu siji niku ora ngerti nggih, ngomong kelas nek ngono ya kebun binatang metu. Waqtiqaun nas, melemehkan manusia itu tidak boleh. Jadi kita harus paling tidak terus menganggap orang lain itu lebih mulia daripada kita. Itu yang terbaik sifatnya. Ojo kok malah nganggep awak dhewe sing mulya mbangane liya. Sehingga kita tidak terjerumus pada ihtiqarin nas. Fal hadar al hadar min hadhi sifat al habisah wal akhlaqi awadilah. Maka takutlah engkau, takutlah kalian dari sifat-sifat yang jelek ini dan perilaku yang rendah ini. Niku kita diimutaken, kita diingatkan oleh Hadratus Syekh sebagai Hasyim Asy'ari. Ojo pisan-pisan akhlak sing elek iki, jangan sekali-kali sifat-sifat perilaku-perilaku yang jelek ini ada pada diri kita. Kenapa? Fa innaha babu kulli syarrin. Fa innaha babu kulli syarrin. Bal hiya asyarru kulluh. Karena sifat-sifat yang jelek tadi, sifat-sifat yang rendah tadi, akhlak yang rendah tadi merupakan pintu dari kejelekan. Bahkan seluruhnya itu adalah jelek. Jadi dari sini kita bisa belajar, karena kita sudah tahu besok nanti amanati tenang. Mungkin paling ilmu, paling ilmu sing manfaat, barokah idina dunya atal akhirah. Sing pokok ngersiki atine aja nduweni sifat-sifat sing kaya perilaku sing kaya ngono, aja sampe insyaallah selamat. Sampai kemudian Hadratus Syekh memberikan waqad buliya ba'du ashabin nufusil habisah min fuqaha zamani wa ulama'ihi bikasirin min hadhihi sifat. Dan terkadang
banyak sebagian ahli fikih pun terkena sifat yang jelek ini. Fuqaha ya min fuqaha zaman, berarti di masa tenggene zaman ini Mbah Hasyim itu wis oke ahli fikih atau ulama-ulama sing terkena sifat-sifat yang seperti itu. Illa man asamahullah ta'ala, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya insya Allah nek kalau Gusti Allah dijaga ya wong iku iso ora ndek sifat sing fadilah. Kembali lagi berarti itu adalah pilihan Allah. Kita sebagai manusia hanya ikhtiar, berusaha. Nggih. Nah, penting. Orang itu bukan kemudian dalam kehidupan ini, orang itu tidak kemudian harus memandang hasil, tapi harus bagaimana memandang usaha. Itu proses yang harus sampai lihat. Proses kehidupan itu yang harus. Proses dalam hidup inilah yang kita harus memang betul-betul jalani. Soal hasil pikir kali wis kersane Gusti Allah. Ya, seperti itu. Ya. Lasiyama al-hasudi wal ujbi wal riya'i wat takabbur. Terlebih banyak orang yang diuji itu dalam sifat nopo sing elek iku sing sering menjangkiti para kiai, para guru, para asatid, para qudwatul ummah atau pemimpin-pemimpin umat itu adalah apa? Hasud, dengki, ujub, berbangga diri, pamer senengane, riya atau takabur, sombong, kumedi. Iku biasane ngono. Ngalim titik wis kemelindi. Ada. Mlakune wis ora ngerti iso wae bengangak. Ayo repot. Bahaya kalau seperti itu. Kemudian ada tuh Syekh mengajak kita untuk kowe nek pengen oleh tombo. Kalau kamu itu terjangkiti penyakit-penyakit yang hati yang seperti di atas tadi, nek pengen ini diarahke kalian ada tuh Syekh. Wa adawiyatu hadhil amwat mustafatun fi kutubi waqa'i. Obat daripada penyakit-penyakit hati itu sudah tertera, sudah tersingkap jelas di dalam beberapa kitab yang jelas keterangannya. La faman arada tadhhiwa nafsihi minha fa alaihi bitilkal kutub. Maka barang siapa yang menginginkan hatinya atau dirinya itu bersih dari sifat-sifat radilah, maka wajib baginya untuk berpegang pada kitab-kitab tersebut. Kitab apa? Wa min anfa'iha wa altafiha kitabu bidayatil hidayah lil Imamil Ghazali rahimahullahu ta'ala. Termasuk daripada kitab yang lebih bermanfaat dan lebih terang dalam memberikan penjelasan obat daripada penyakit-penyakit hati tadi, itu adalah kitab yang bernama Hidayatul Hidayah kalangan Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali niku. Dan nanti dinukil oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab niki. Nah, untuk niku mungkin dalam kajian yang akan datang pun cekap wa min adawiyatil hasud
al-fiqhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.